Halo, kembali lagi ke channel saya Fahar Toyota. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya bahwa saya adalah dulunya dari sales Toyota. Jadi untuk video kali ini saya akan eh, memberikan informasi sedikit mengenai cara menjual Toyota itu sendiri. Eh, Di sini bisa dicontohkan karena saya punya produknya mobil, barangkali ada dari teman-teman yang punya jualan motor ataukah yang sejenisnya atau kendaraan yang lain, cara penjualannya ya mirip-mirip atau hampir sama. Kebetulan yang saya akan jelaskan di sini ya mengenai jualan mobilnya. Nah, secara gambaran umum penjualan mobil itu sendiri terbagi atas dua cara, gambaran terbesarnya, yaitu dengan cara offline dan dengan cara online. Dengan cara offline-nya yaitu masih pakai cara tradisional atau cara dari zaman dulu, yaitu kita door to door, kita langsung terjun ke lapangan untuk memasarkan produk kita. Terus yang kedua, cara yang ditempuh itu yaitu dengan cara online, yaitu kita beriklan di Facebook, di Instagram, atau di sosial media lainnya. Nah, yang akan saya kupas lebih dalam di sini yaitu cara menjual produk atau dalam hal ini mobil secara offline. Nah, tentunya hal ini sudah saya lewati sekitar 7 tahun yang lalu, di mana saya memasarkan produk truk dan Hilux pickup itu sendiri dengan cara door to door. Jadi waktu itu saya belum memakai cara online. Saya andalkan itu cara door to door. Jadi betul-betul saya menyisir pelaku-pelaku usaha yang berhubungan dengan produk atau mobil yang akan saya jual. Nah, sebelum kita berangkat untuk mencari pembelinya atau dalam hal ini door to door, kita mesti tahu dulu eh, apa yang kita akan jual ini cocoknya untuk pelaku usaha apa. Seumpama saya jual truk, berarti pelaku usahanya itu ya bisa saja toko bahan bangunan, referensir. Kalau untuk yang pickup bisa saja penjual kayu atau apa ya, sama juga toko bangunan juga cocok. Dari segi truknya juga penjual LPG dan masih banyak sekali. Jadi setelah kita mengetahui sektor-sektor mana yang berhubungan dengan mobil atau produk yang kita jual, baru kita jalan ya. Yang jalan juga ini ya sebenarnya kalau masih pemula ya tabrak saja. Kita ketemu sama orang ya coba saja tawarkan. Artinya dalam kita bekerja ini atau door to door, di situ kita baru melatih cara kita berbicara, cara kita memperkenalkan diri, cara kita memperkenalkan produk, cara kita menawarkan harga atau promo, cara kita closing. Nah, dari sekian pengalaman yang ada, itu akan menjadi sebuah pembelajaran yang nantinya akan melatih mental kita di lapangan. Kenapa saya bilang akan melatih mental di lapangan? Bisa saja ketika kita jalan canvassing door to door itu
tidak menutup kemungkinan banyak penolakan. Artinya sales yang betul-betul di lapangan pasti sudah hampir semua sudah merasakan yang namanya penolakan dari customer. Apakah itu karena momennya tidak tepat, kondisi customer lagi sibuk-sibuknya terus kita masuk, ataukah kondisi customer lagi tidak mood baru kita juga datang ya. Banyak hal yang bisa menjadi faktor pendukung faktor pendukung kenapa kita bisa ditolak ya. Jadi berdasarkan penelitian dari setiap kita canvassing atau door to door, itu yang akan menjadi pembelajaran kita ke depannya. Jadi secara tidak langsung kita belajar bahwa mana yang cocok kita masuki dulu, terus di jam-jam berapa enaknya kita bertamu atau ketemu dengan customernya. Kita lihat apakah customernya lagi sibuk atau tidak. Ya, itu semua nanti yang akan menjadi faktor penentu kita bisa mendapatkan pembeli mobilnya. Nah, setelah sudah kita lewati yang seperti itu, baru kita fokus untuk betul-betul memilih profil customer mana yang akan kita kunjungi atau akan kita datangi. Nah, sebagai petunjuk dari saya pribadi, cobalah untuk mengkategorikan setiap hari. Jadi jangan kita jalan atau keluar dari kantor untuk cari prospekannya, cari customernya, tidak ada tidak ada patokannya. Jadi harus kita pilih-pilih. Pada hari ini contoh kayak saya jualnya pickup. Jadi pada hari ini saya akan sisir semua penjual kayu. Jadi anggaplah dari jarak kantor saya sampai ke batas kota, anggaplah sekitar 30 km jaraknya. Jadi selama 30 km itu saya akan menyisir pelaku-pelaku usaha penjual kayu yang cocoknya memakai produk saya, yaitu mobil pickup. Jadi secara tidak langsung untuk mengkategorikannya itu lebih bagus secara tidak langsung itu mendukung bagaimana kita bisa mengumpulkan pembeli yang memang berkaitan dengan kita punya barang. Jadi setelah hari ini selesai untuk kategori penjual kayu, nah besok kita cari lagi, jangan lagi penjual kayu, cari lagi seumpama toko bangunan ya. Jadi besoknya itu kita cari lagi customer yang berbeda profilnya. Secara tidak langsung setiap harinya kita tahu profil-profil mana yang nantinya berpeluang besar untuk menjadi customer kita atau beli di kita. Saya kira sekian untuk video kali ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silakan like, comment, and share. Sampai jumpa di video berikutnya.